Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rahayu dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Chandra Apriansah MPD dari mata kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional. Latar belakang saya menjadi guru TK karena saya menyukai dunia anak-anak, bertemu dengan anak-anak yang lucu, belajar kasih sayang dari anak-anak, belajar merasakan kasih sayang yang tulus dari anak-anak. Kemudian menjadi guru adalah suatu profesi yang sangat mulia dengan memberikan atau menyalurkan ilmu yang kita miliki dengan cara yang menyenangkan. Harapan saya setelah lulus S1 bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah, berusaha menjadi guru yang profesional, memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia antara lain yaitu peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru dapat dilakukan dalam beberapa hal atau kegiatan-kegiatan berikut. 1. Mengikuti penataran. Tujuan dari mengikuti penataran yaitu mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing, meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal, perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta komputer. Yang ketiga, memperbanyak membaca. Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja. Guru yang profesional harusnya banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Yang keempat, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif. Suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan, pengetahuan, bertukar pikiran, dan informasi tentang kemajuan sekolah. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan wali siswa. Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali, karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta mengarahkan pada perbuatan yang positif. Kemudian ada juga peningkatan materi. Dalam rangka peningkatan pendidikan, maka peningkatan materi perlu sekali mendapatkan perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Selanjutnya ada peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana caranya penerapannya atau penggunaannya yang sesuai dengan materi yang disajikan sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, dalam penyampaian metode pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Selalu berorientasi pada tujuan. 2. Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja. 3. Mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya metode ceramah dengan tanya jawab. Selanjutnya, upaya yang selanjutnya yaitu peningkatan sarana. Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dari segi sarana tersebut perlu diperhatikan adanya usaha meningkatkan sebagai berikut. 1. Mengerti secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan media pendidikan.
2. Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar. 3. Pembuatan media harus sederhana dan mudah. 4. Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan. Upaya yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas belajar. Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik tidak selamanya berjalan lancar seperti apa yang diharapkan. Kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala-kendala tersebut perlu diatasi dengan berbagai usaha seperti berikut ini. Memberi rangsangan dan juga memberikan motivasi belajar. Sekian dari saya, teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Semoga apa yang menjadi rencana dan cita-cita kita semua setelah lulus dari S1 nanti bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.